para penggemar serial drama India Radha Krishna. Di video ini, saya akan membagikan sinopsis Radha Krishna yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke sinopsisnya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan sinopsis terbaru dari channel ini. Radha bertanya pada Krishna apa yang dia lakukan di sini. Bukannya berada di gunung untuk melindungi meditasi Rishi Durvasa. Krishna mengatakan dirinya datang saat dia memanggilnya. Radha bertanya kapan dirinya memanggilnya. Krishna mengingatkan bahwa dia mengajarkan cinta murni. Radha mengatakan sudah menikah dan tidak bisa berbicara dengannya seperti ini. Krishna menjelaskan arti cinta sejati dan mengatakan dia membuat rumput dengan bantuannya. Jadi dia bertindak sesuai perintah murid. Begitu dia pergi, Ayan berjalan dengan memegang bungkusan rumput dan melihat Radha sudah menyiapkan kasur. Bertanya bagaimana dia bisa menyiapkannya sendiri. Radha menyadari bahwa itu adalah rumput yang dibawa Krishna. Murid memperhatikannya dan memuji Radha dan Ayan karena mempersiapkannya tepat waktu. Kansa memanggil Ayan dan menunjukkan kepadanya sebuah gelang kaki penari, lalu meminta untuk memakainya dan menari di depannya, karena dia berulang kali gagal dalam misinya. Ayan marah. Kansa mengatakan dirinya membantunya menikahi Radha, tetapi Radha masih mencintai Krishna. Jadi Ayan bahkan tidak bisa memikat istrinya sebagai seorang pria. Ayan semakin marah. Kansa memerintahkan Ayan untuk pergi dan memikat istrinya agar dia bisa selamanya melupakan Krishna. Ayan pergi dengan marah. Krishna berpikir akan bermain seruling dan membuat Radha menyadari nilai cinta sejati. Dia memainkan seruling dan Radha terpesona mendengarnya, tapi kemudian melihat Mehandinya lantas kembali ke akal sehatnya dan berpikir bagaimana cara melepaskannya dari tangannya. Kansa kemudian memanggil raksasa Karkasasur dan memerintahkan untuk pergi merusak meditasi Rishi Durvasa dengan membuat suara patah gendang telinga. Karkasasur berkata jika Krishna hadir di sana, dirinya tidak dapat melakukan apapun sebab Krishna akan membunuhnya. Kansa meyakinkan dia akan menangani Krishna. Ayan masuk ke kamarnya dan bersikeras untuk tidur di kamar yang sama. Radha mengatakan sudah menjelaskan kepadanya bahwa sampai dirinya merasakan cinta padanya, mereka tidak bisa tinggal bersama. Ayan memberi hadiah kalung mutiaranya yang indah dan mencoba memikatnya. Radha memperingatkannya. Ayan bersikeras bahwa dirinya akan tidur dengan hak yang sama dengan cara apapun. Radha mengatakan maka dirinya akan pergi dan melakukan hal yang sama. Ini membuat Ayan marah. Kansa memberitahu Akrur bahwa Radha pasti keluar dari kamar melihat keinginan Ayan. Dia menembakkan panah yang berubah menjadi gunung es dan jatuh ke arah Radha. Radha takut melihatnya dan memanggil Krishna untuk meminta bantuan. Krishna berpikir dirinya bisa menerima kutukan Rishi Durvasa daripada melihat Radha dalam masalah. Karkasasur muncul di depan Rishi Durvasa tepat ketika gunung es akan menghantam Radha. Krishna menyelamatkan Radha tepat waktu dengan menahan gunung es. Karkasasur berjalan menuju Rishi Durvasa yang sedang bermeditasi sambil mengatakan dirinya akan berteriak dengan nada tinggi sehingga Rishi Durvasa akan mematahkan meditasinya dan mengutuk Krishna. Balaram sebagai Sesnak sampai di sana dan menyerang Karkasasur, mengatakan bahwa kakak Krishna akan memenuhi tugas Krishna. Radha bertanya pada Krishna mengapa dia datang untuk menyelamatkannya. Krishna bertanya mengapa dia memanggilnya. Radha berkata telah memanggilnya karena tanpa kesengajaan. Krishna mengatakan dia mencintainya dengan hati dan jelas akan memanggilnya ketika dalam masalah. Radha mengatakan dirinya adalah wanita yang sudah menikah dan tidak dapat berbicara dengannya seperti ini. Krishna mengatakan jika dia sangat bahagia dengan suaminya, dia tidak akan keluar rumah saat ini. Radha beralasan hanya untuk mendapatkan udara segar lalu pergi memperingatkan dia untuk tidak mengganggunya lagi. Krishna berpikir akan mengingatkan Radha nilai cinta sejati. Krishna kembali ke Rishi Durvasa dan melihat Balaram di sana. Balaram bertanya apakah dia tahu bagaimana meditasi Rishi Durvasa tidak hancur.
Krishna berkata ketika dirinya memiliki Balaram bersamanya, mengapa harus khawatir? Dia lalu bertanya di mana raksasa itu. Balaram menunjukkan raksasa yang pingsan. Krishna menghipnotis Karkasasur. Karkasasur kembali ke Kansa dan berteriak dengan nada tinggi. Kansa berteriak bahwa dia menyerang tuannya, lalu Kansa membunuh Karkasasur. Keesokan paginya Balaram membawa makanan untuk dirinya dan Krishna. Dan melihat Krishna tersenyum lalu bertanya, "Lila apa yang ingin dia lakukan sekarang?" Krishna mengatakan akan membuat Radha menyadari cintanya, tetapi dirinya tidak bisa pergi ke ashram. Kalau tidak, Radha akan bertanya mengapa dirinya turun, di mana seharusnya dirinya harus melindungi Risi Durvasa. Balaram bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Krishna memainkan seruling. Radha terpesona mendengar suara seruling. Ayan masuk dan memanggilnya. Radha berpikir tidak bisa terhipnotis oleh seruling Krishna. Ayan mengatakan mereka berdua harus menyiapkan pakaian Risi Durvasa dengan bahan katun. Radha mengatakan sudah memberitahunya apa yang dirinya rasakan tentang dia, jadi dirinya tidak bisa mempersiapkan apapun dengannya. Ayan memintanya untuk memberinya kesempatan sampai dia menerimanya. Radha setuju. Seorang Risi berjalan menuju Risi Durvasa. Balaram bertanya pada Krishna, siapa Risi baru ini? Krishna berjalan menghampiri Risi dan bertanya kemana dia pergi. Risi mengatakan tengah melakukan Mountfrat dan ingin bertemu Risi Durvasa. Krishna mengatakan dia bisa pergi, tetapi dengan jepitan jari Krishna membuat Risi Durvasa, dirinya, dan Balaram tidak terlihat. Risi berjalan menuju Risi Durvasa dan tidak menemukannya. Balaram bertanya mengapa Risi tidak bisa melihatnya atau Risi Durvasa. Krishna berkata telah melakukan sihir, jadi Risi tidak bisa melihat kita bertiga. Risi berubah menjadi raksasa dan berteriak di mana Risi Durvasa. Krishna menipunya lagi. Krishna berkata Kansa telah mengirim raksasa ini untuk merusak meditasi Risi Durvasa. Balaram mengatakan itu berarti Kansa tidak tahu bahwa dia juga ada di sini. Krishna dengan Balaram menjadi tidak terlihat dan mengganggu Asur. Asur berteriak siapa itu? Jika berani datanglah di hadapannya. Krishna dan Balaram menunjukkan bentuk Narayan dan Sesnat mereka. Asur meminta maaf kepada Krishna karena datang untuk menyakitinya. Krishna berjalan ke Radha yang sedang sibuk menyiapkan kain katun untuk Risi Durvasa dan mengesampingkan semuanya dengan diam-diam. Radha marah dan akhirnya melihat Krishna bertanya mengapa dia datang ke sini saat dirinya sama sekali tidak memanggilnya. Krishna berkata dia selalu mengingatnya, jadi dirinya bisa datang menemuinya kapan saja. Perdebatan mesra mereka berlanjut saat Ayan masuk sambil berteriak. Krishna berkata bahwa suami Radha mudah marah. Ayan berkata dirinya membawa bunga favorit Risi Durvasa dari hutan. Krishna bertanya benarkah itu? Apakah mereka benar-benar dari balik gunung yang paling keras dari tengah hutan yang dalam? Di rumah Jatila, burung beo Radha menyanyikan Rade Rade. Jatila dengan marah mencoba membunuhnya, tetapi berhenti ketika Ugrapat masuk. Ugrapat bertanya mengapa burung ini dikurung. Ia harus dibebaskan karena mengurung burung adalah dosa. Jatila membebaskan burung. Ugrapat menginformasikan bahwa Ayan harus menghabiskan beberapa hari lagi di ashram Risi Durvasa. Jatila berteriak mengatakan sejak Radha masuk ke rumah mereka, hanya hal buruk yang terjadi. Ugrapat memperingatkan untuk tidak menyalahkan Radha karena dia adalah Laksmi rumah mereka sekarang. Dan Ugrapat menyuruh Jatila untuk melindungi burung beo sampai Radha dan Ayan kembali. Jatila berdiri sambil mengomel. Krishna menipu murid Risi Durvasa dan meyakinkan mereka untuk mengirim orang lain yang lebih suci untuk melindungi meditasi Risi Durvasa. Murid berkata bahwa Radha sangat murni dan harus pergi ke tebing untuk melindungi meditasi Risi Durvasa. Ayan mengatakan akan menemani istrinya untuk melindunginya. Murid setuju. Krishna meminta Ayan untuk menyerahkan bunga kesayangan Risi Durvasa yang dia dapatkan dari hutan dalam. Murid melihat bunga itu dan melempar ke wajah Ayan mengatakan dia berbohong, dan ini bukan bunga itu. Sang murid menyalahkan pikirannya yang tidak murni, jadi dia tidak bisa mendekati Risi Durvasa.
Murid meminta Krishna pergi bersama Radha untuk melindunginya. Krishna setuju dan menemani Radha. Krishna mengatakan kepada Radha bahwa dirinya ingin menjelaskan arti sebenarnya dari cinta. Pikiran Ayan tidak murni sehingga dia membawa bunga palsu. Tapi cintanya murni, bahkan takdir menjaga mereka tetap bersama.